Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan perlindungannya kepada kita semua pada hari ini dan hari-hari mendatang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, serta selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di kesempatan yang berharga ini, dalam sebuah acara besar Pancasila Islamic Book Fair, yang mana pada kesempatan yang berharga ini pula diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang mana materi ini harus kita syukuri, harus kita renungkan, dan harus kita pertahankan sampai akhir hayat hidup kita. Materi yang akan kita bahas adalah indahnya hidup dalam Islam. Indah. Keindahan hidup adalah ketika seorang dilahirkan dalam Islam. Keindahan ketika diberikan kebebasan dalam menjalankan agama Islam. Keindahan ketika kita pun diberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendakwahkan Islam. Keindahan karena hanya agama Islamlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kemudian di dalam Quran surah Al-Imran juga di ayat yang ke-60 ataupun 85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan", barang siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun lebih ridho kepada agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah akan menjadi hamba yang sangat merugi. Keberadaan kita di dalam Islam ini merupakan sebuah anugerah terbesar, karunia berharga yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita sia-siakan.
Jangan sampai kita tukar keislaman dan keimanan kita hanya dengan sekelumit dunia, hanya dengan sesuap harta, hanya dengan sebuah kedudukan ataupun jabatan, ataupun ditukarkan dengan yang namanya wanita. Kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memperjuangkan Islam yang tidak lain itu sebagai bentuk semangat Rasulullah untuk umat manusia agar selamat dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Mendakwahkan Islam ditawarkan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Datang yang satu menawarkan dengan kedudukan yang tinggi. Datang yang satu dari kalangan bangsa kafir Quraisy menawarkan semua tabib yang ada di negeri Arab ketika itu akan diberikan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW merasakan sakit. Tidak hanya berhenti di situ, bahkan Rasulullah SAW akan diberikan kedudukan yang tinggi. Namun apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, seandainya rembulan diletakkan di tangan kananku dan mentari diletakkan di tangan kiriku, niscaya tidak akan membuatku berhenti untuk menyampaikan la ilaha illallah. Dia akan membuat Rasulullah SAW berhenti untuk berdakwah, untuk menyampaikan keislaman. Dan di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang ketika mereka pernah mendengar namaku disebut dan mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa dari syariat ini, melainkan tempat kembalinya adalah neraka. Jadi keberadaan kita dalam Islam ini merupakan sebuah pintu, sebuah kunci bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang agung, nikmat yang besar. Apa yang akan terjadi jika seandainya kita sama seperti orang-orang kafir, naudzubillah? Kita akan hidup layaknya binatang. Kita akan hidup layaknya orang yang tidak berakal. Kita akan hidup bebas, dan kebebasan tersebut berujung kepada sebuah penderitaan, kesengsaraan, tidak hanya di dunia, terlebih yang paling parah dan yang paling kekal abadi, yaitu di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, keindahan Islam di dalam syariatnya ini mencakup berbagai sisi-sisi kehidupan. Islam tidak hanya sekedar mengajarkan al-halal wal haram. Islam tidak hanya sekedar mengajarkan hadza yajuz wa hadza mamnu'. Ini diperbolehkan dan yang ini dilarang. Akan tetapi Islam mengajarkan semua aspek kehidupan, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, di mana tidak ada satupun keadilan di muka bumi ini kecuali yang dibawa oleh Islam, yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita ketika di dalam kekhalifahan ya, ataupun ketika gubernur ketika itu ya yang ada di Suriah dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan kepada panglima perangnya, yaitu Rib'i bin Amir, untuk pergi ke Raja Rustum. Sebagai seorang pasukan, seorang prajurit, pergilah Rib'i bin Amir kepada Raja Rustum untuk menyampaikan Islam. Sesampai di kerajaan Rustum, ditanya oleh sang raja, ya Rib'i bin Amir, apa yang menyebabkan kalian datang ke negeriku?
Apa yang menyebabkan kalian datang ke negeriku? Apa yang dijawab oleh Rib'i bin Amir? Beliau hanya mengucapkan 3 kalimat, di mana 3 kalimat ini semuanya merupakan cakupan Islam. Apa kalimat tersebut? Ya Rustum, tidaklah aku datang kepada engkau kecuali linukhrijan man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya Rustum, tidaklah aku datang kepada engkau kecuali dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari persembahan kepada sesama manusia kepada menuju persembahan, ya, kepada peribadatan kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama yang disampaikan. Begitu singkat, akan tetapi mencakup dan membumi hanguskan serta membinasakan segala bentuk kesyirikan. Di mana ketika itu seorang tuan layaknya Tuhan di mata budaknya, di mana seorang yang memiliki kedudukan ibarat Tuhan di mata rakyat jelatanya. Sehingga dengan tegas Rib'i bin Amir mengatakan, aku datang untuk mengeluarkan, ya, pertuhanan kepada sesama manusia kepada Rabbnya manusia. Ini yang pertama. Dan inilah yang harus ada dalam setiap diri seorang muslim, di mana tujuan dia berdakwah adalah untuk dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengembalikan peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada kuburan, tidak kepada perdukunan, tidak kepada persihiran, tidak kepada hal-hal yang dianggap memiliki kesaktian, bukan. Tapi murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki, Al-Quwatil Matin, dan yang maha kuat, ya, yang maha kuat, yang maha qawi, yang maha memberikan kebaikan dan memberikan kemudaratan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rib'i bin Amir mengatakan yang kedua adalah, yaitu aku diutus untuk linukhrij jura adyan, kezaliman agama-agama, ila adalatil Islam. Aku diutus untuk mengeluarkan kezaliman, ketidakadilan berbagai macam agama-agama buatan manusia kepada keadilan Islam, agama ilahiyah, agama yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena apa dikatakan demikian? Karena saat ini banyak sekali agama-agama yang berlandaskan kepada kezaliman. Laki-lakinya tidak boleh menikah, perempuannya juga tidak boleh menikah. Kemudian manusia dilarang untuk memakan A dan memakan B. Dan banyak sekali kezaliman-kezaliman yang lainnya yang itu diberanguskan oleh Islam, memberikan keadilan, ya, dari agama-agama yang lainnya. Karena kesempurnaan hanyalah ada pada Islam. Kemudian yang ketiga, yang merupakan sebab ditugaskannya Rib'i bin Amir kepada Raja Rustum, yang ketiga adalah linukhrijan nas min diqid dunya ila si'atiha, yaitu diutus untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Berapa banyak orang-orang yang menjadi sempit hidupnya dikarenakan kebutaan mereka terhadap dunia, kebutaan mereka terhadap jeleknya dunia, ketidakpahaman mereka terhadap kefanaan dunia, ketidakkekalannya dunia, sehingga yang mereka jadikan acuan, pedoman, prioritas dalam kehidupannya tidak lain adalah dunia dan dunia, uang dan uang.
Sedangkan Islam datang mengajarkan kepada luasnya dunia dan akhirat. Ya, lihat bagaimana Islam tidak hanya memberikan keluasan pada dunia, tapi juga kepada akhirat. Ini bagaimana indahnya Islam. Tidak berdasarkan kezaliman, tidak berdasarkan peribadatan kepada sesama hamba, dan yang ketiga, memberikan keluasan dan kelapangan untuk dunia dan akhirat. Betapa banyak kita lihat umat saat ini, ketika kalau sudah melihat dunia, seolah-olah sudah merasa besar, seolah-olah sudah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah bisa selamat dari siksa kubur yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan. Kita lihat ini banyak sekali, ya, di mana dunia seolah-olah menjadi momok yang harus ada dan harus besar pada diri seseorang. Padahal Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih telah mengingatkan kita, kun fid dunya ka'abiris sabil. Jadilah kalian di dunia ini layaknya seorang pengembara yang tidaklah dia berlabuh di dalam pelabuhannya kecuali untuk berbekal di dalam perjalanan berikutnya, menyiapkan bekal-bekalnya untuk tempat tinggalnya yang sebenarnya, yaitu akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang merasa kalau sudah hidup di dunia, mereka lupa bahwa ada alam akhirat yang sedang menanti mereka. Ada kematian yang senantiasa membuntuti, ya, bahkan mengikuti mereka. Kematian yang datang tanpa diundang, kematian yang datang akan tepat pada waktunya, tidak akan dipercepat dan tidak akan diperlambat kalau sudah waktunya. Namun dikarenakan dunia, sehingga inilah yang membuat orang lupa diri, lupa akhiratnya. Teman-teman tahu, apa yang saya pegang ini adalah sebuah kertas, ya. Kalau seandainya kertas yang setipis ini saya letakkan di depan mata saya, apakah saya bisa memperhatikan yang lainnya? Begitupun kehidupan seorang manusia. Ketika yang ada di hadapan matanya orientasinya adalah uang dan uang, harta dan harta, maka dia akan lupa kepada tempat tujuan yang sebenarnya, karena sudah dibutakan oleh yang namanya dunia. Dunia terlalu berada dekat, berada di hadapannya, sedangkan akhirat bagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirat pun merasa jauh darinya, padahal akhirat itulah yang terdekat baginya. Kemudian di dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang zamud dunia, tentang jeleknya dunia. Rasulullah SAW berjalan bersama sahabatnya. Kemudian didapatilah sebuah telinga kambing yang sudah busuk, dari kambing yang busuk. Ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau membeli telinga kambing ini dengan harga 1 dirham? Apa yang dijawab oleh para sahabat? Ya Rasulullah, jangankan telinga kambingnya, bahkan 1 ekor kambing secara utuh pun dikasih kami tidak mau. Kemudian dijawab langsung oleh Rasulullah, sesungguhnya dunia itu lebih menjijikkan daripada telinga kambing yang busuk ini. Ya, dunia lebih menjijikkan dari telinga kambing yang busuk tersebut. Di dalam sabda Rasulullah SAW yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya bahwa dunia dan seisinya itu kalau seandainya memiliki timbangan yang lebih berat dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk, niscaya tidak akan diberikan kepada orang kafir. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa rendahnya dunia ini.
tidak setara sayap serangga. Bahkan di perumpamaan yang lain Rasulullah SAW mengingatkan bahwa perbandingan dunia diibaratkan dengan ketika kita berada di dalam sebuah samudra yang sangat luas. Kita berada dalam samudra yang sangat luas. Kemudian kita mencelupkan tangan kita ke dalam samudra tersebut dan kita angkat, ya. Kita lihat air yang menempel di tangan kita. Inilah perbandingan antara dunia dan akhirat. Dunia ibaratkan air yang menempel di tangan kita ketika kita mengangkat tangan kita dari samudra yang luas, sedangkan akhirat itu diibaratkan dengan samudra yang begitu luasnya. Inilah 3 pilar yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir kepada para sahabatnya, ya, kepada Raja Rustum ketika itu. Yang pertama, mengeluarkan penghambaan manusia agar menuju penghambaan kepada Rabb-nya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengeluarkan manusia dari berbagai macam kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Dan yang ketiga, yaitu mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Para jamaah, mahasiswa dan mahasiswi serta undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keindahan Islam tidak hanya sebatas apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena Islam dengan segenap kesempurnaannya itu diturunkan oleh yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita yang sudah berada, yang sudah menganut dan sudah meyakini bahwa Islam sebagai agama kita, hendaklah kita memperdalam keislaman kita. Karena semakin memperdalam keislaman kita, itu sama saja dengan kita meningkatkan kualitas keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sukses seorang dalam keislamannya kecuali dia mau mempelajari tentang keislaman tersebut. Karena apa? Karena saat ini kita banyak sekali melihat berbagai macam model bentuk keislaman. Ya, kita banyak melihat model berbagai macam bentuk keislaman. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, ya, sataftariqanna ummati ala sab'ina wa ala sintain wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Wahai sahabatku, umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini bagaimana bentuk-bentuk Islam yang banyak dibawa, ya, baik itu datang dari negara-negara tertentu, datang dari ormas-ormas tertentu, datang dari parpol-parpol tertentu. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua firqah tersebut akan masuk neraka. Nah, yang harus dipahami, masuknya firqah tersebut ke dalam neraka itu tidaklah kekal. Ya, tidaklah kekal karena dia masih dalam kategori umat Muhammad SAW. Illa wahidah. Ditanya oleh para sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Yang ditanya siapanya itu bukan yang 72. Ini bagaimana kecerdasan para sahabat, ya, kejernihan pemikiran mereka, ya, kebaikan niat mereka, ketulusan mereka ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang digelontorkan, ya, yang disebutkan oleh orang-orang Syiah bahwa sahabat sebagian besar adalah orang-orang yang murtad. Ya, ini perkataan orang Syiah. Ya. Bagaimana mungkin orang Syiah bisa mengatakan demikian kecuali ini merupakan agama titipan. Ya, agama titipan. Titipan siapa? Ya tentunya titipan Zionis.
ya, titipan Zionis. Makanya hati-hati. Makanya alhamdulillah tadi sudah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia tentang bagaimana kita sebagai umat Islam mencegah datangnya kebatilan, kesesatan agama Syiah. Ya. Disebutkan dalam hadis tersebut tentang 72 golongan, ya, 73 golongan semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah? Ditanya oleh para sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Ya. Yang satu golongan itu siapa ya Rasulullah? Makana ana alaihi wa ashabi. Satu-satunya jalan keselamatan Islam setelah kita memeluk agama Islam, yang selamat adalah Islam yang murni, yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Barang siapa meniti Islam di luar jalan yang dititi oleh Rasulullah dan sahabatnya, maka sesungguhnya dia bukan berada di dalam rel-rel Islam. Sebagaimana ini pun sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Rasulullah SAW menyebutkan, menggambarkan kepada para sahabatnya sebuah garis lurus. Hadza sabilullah, dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis kecil di tepi kanan dan kiri garis lurus tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan kesesatan. Ya, jalan-jalan kesesatan. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini terjadi di zaman kita saat ini, di mana kita banyak sekali melihat Islam yang penuh dengan kepalsuan, yang tidak murni lagi menjunjung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semuanya mengaku Islam, akan tetapi ketika diajak untuk beriman kepada ayat Allah, mereka enggan. Akan tetapi ketika mereka diajak untuk mengimani hadis Rasulullah, mereka pun enggan. Makanya dalam sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Ya, seluruh umatku akan masuk surga. Illa, dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Ya, illa man aba. Ya, kecuali bagi mereka yang aba, yang mengingkari, yang mengabaikan. Ya, ditanya oleh sahabat ridwanullah alaihim ajmain, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang ya'ba, yang mengingkari itu ya Rasulullah, yang tidak taat itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, waman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, sesungguhnya dia akan memasuki surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka inilah orang-orang yang aba, ya'ba, mengingkari, ya, tentang syariah Rasulullah SAW. Ikhwani fillah, ya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya Islam benar-benar tidak terbayang. Ya, Islam mengajarkan dari sisi perekonomian, Islam mengajarkan dari sisi perdagangan, Islam mengajarkan dari sisi kebudayaan, Islam mengajarkan manusia dari setiap kehidupan kesehariannya, mulai dari dia ingin tidur sampai dia ingin tidur kembali, itu semua diajarkan di dalam Islam. Benar nggak? Benar nggak? Ada nggak keseharian kita yang tidak diajarkan di dalam Islam? Tidak ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan, dan sigohnya adalah akmaltu. Benar-benar paling sempurna itu adalah Islam.
Tidak ada yang dikurang-kurangi, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya dalam kehidupan dunia ini yang dapat mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala berupa neraka, itu semua sudah diajarkan di dalam Islam. Islam yang mengajarkan bagaimana tata krama keseharian seseorang antara anak kepada orang tuanya, antara murid kepada gurunya, kemudian antara manusia yang muslim yang satu kepada muslim yang lainnya. Bahkan Islam pun dengan keadilannya mengajarkan bagaimana menjaga hubungan kebaikan antara seorang muslim dengan orang-orang kafir, itu pun diajarkan di dalam Islam. Masih kurang apa? Ya, kita mau masuk WC diajarkan nggak dalam Islam? Ya, kita mau bagi yang suami istri mau keranjang diajarkan nggak dalam Islam? Diajarkan. Ya, bahkan diajarin doanya. Ya, mungkin yang laki-laki ini biasanya udah pada hafal, walaupun belum nikah biasanya udah hafal. Ya, kemudian mau buang hajat diajarin nggak? Tidak hanya doa, tapi masuknya pun diajarin dalam Islam. Ya, membaca Al-Quran, adab-adab Islami tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam dinul Islam. Kemudian dari sisi teknologi dan kecanggihan, apakah ada yang mau mengatakan bahwa Islam ketinggalan zaman? Ada yang mau mengatakan demikian? Apa yang tidak diajarkan dalam Islam? Semuanya bermuara kepada Al-Quran, di mana ilmu-ilmu teknologi dengan segenap kecanggihannya itu semua ada di dalam Al-Quran. Hanya kita saja yang kurang mau mendalami, hanya kita saja yang kurang mau mempelajari dan mengkaji apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat-ayatnya. Orang mau ke angkasa itu dituliskan enggak dalam Al-Quran? Hah? Dituliskan dalam Al-Quran. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Lihat dalam Quran surah Ar-Rahman. Kalau memang sanggup, ya, dengan kecanggihan kalian silahkan. Ya. Kemudian apa lagi? Dalam bidang kedokteran, Islam mengajarkan enggak? Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengarang, ya ini bukan promosi, ya, sebuah kitab yang diberi judul dengan Tibbun Nabawi. Ya, bagaimana pengobatan Nabi Muhammad SAW, pengobatan yang sesuai dengan aturan Islam, itu juga diajarkan di dalam Islam. Cuma sayangnya, ya, kita sebagai generasi Islam tadi kurang mau mengkaji, ya, kurang mau mendalami. Seolah-olah setiap kali ada kecanggihan itu milik orang-orang Korea. Seolah-olah kalau ada penemuan spektakuler, ya, itu milik orang Amerika. Padahal semua mereka dahulunya mengadopsi dari buku-buku para ulama muslim yang mereka curi dari perpustakaan-perpustakaan Islam, ya, dengan sebuah konspirasi yang begitu besar, ya, sampai-sampai sangat-sangat terselubung. Tidak akan terbaca kecuali orang yang mau mempelajari sejarah. Bagaimana orang-orang, ya, orang-orang mustasyrikin, ya, orang-orang orientalis yang mereka mempelajari Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini sangat banyak sekali. Mereka berbahasa Arab sebagaimana kita berbahasa Arab, ya. Mereka menerjemahkan bahasa Arab sebagaimana kita menerjemahkan bahasa Arab, dan tentunya yang mereka terjemahkan itu dipenuhi dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, penambahan-penambahan yang tujuannya tidak lain adalah untuk menyesatkan kaum muslimin. Kita terlalu banyak ketinggalan jauh. Mungkin bisa jadi di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran, ya, orang-orang orientalis, ada di antara mereka yang memang sengaja untuk menghafal Al-Quran dengan niatan tadi, ya, tujuan mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam.
Untuk itu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, sadari bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan konspirasi, penuh dengan fitnah-fitnah dari berbagai sisi. Yang mana sisi-sisi fitnah tersebut sudah dijelaskan di dalam Islam. Islam sudah mengajarkan segalanya. Islam adalah solusi. Islam adalah jalan keluar untuk kembali kepada sebuah perdamaian, kepada sebuah ketenangan, kepada sebuah kesakinahan, mawaddah, warahmah dalam agama ini, di dalam bumi ini. Orang-orang yang mengatakan bahwa Islam identik dengan teror, sesungguhnya merekalah terorisme itu sendiri. Sesungguhnya merekalah teroris itu sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan kebengisan dan kebrutalan, ya, kebrutalan. Itu tidak pernah dalam Islam. Ya, Islam merupakan agama yang adil. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di awal-awal pertama kali diutus sebagai nabi, ketika usia beliau 40 tahun. Peradaban jahiliyah yang begitu luar biasa, di mana perzinahan itu merupakan makanan sehari-hari orang-orang Arab jahiliyah. Minuman khamar, ya, perjudian, riba, kemudian kesyirikan, penyembahan kepada patung-patung dan benda-benda yang dikeramatkan, itu begitu kompleks, beraneka ragam, bentuk-bentuk ritual-ritual aneh pun berbagai macam. Namun Islam datang, ya, menghapuskan agama paganisme, menghapuskan agama buatan manusia, sehingga terciptalah sebuah peradaban yang islami, peradaban yang tidak pernah kita dapatkan mungkin seumur hidup kita saat ini. Sampai saat ini tidak pernah kita dapatkan. Ada di antara teman-teman yang mungkin 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak pernah mendapatkan masa-masa di mana ketika seorang hakim itu menganggur, polisi itu menganggur, nggak ada kasus, ya, nggak ada kasus. Apa kuncinya? Kuncinya tidak lain, kuncinya hanya satu. Dan yang satu inilah yang berat bagi orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Mereka menawarkan dengan berbagai macam tawaran kepada Rasulullah. Rasulullah SAW hanya menjawab satu tawaran dari mereka, ya, berbagai macam tawaran dari mereka dengan satu jawaban. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu peradaban yang akan luar biasa, peradaban yang istimewa? Cukup bagi kalian untuk mengatakan la ilaha illallah. Hanya satu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Tapi tidak ada satupun yang mengindahkan. Berat bagi mereka, karena mereka mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi yang begitu berat, konsekuensi yang harus mau tidak mau mengabaikan apa yang mereka miliki saat itu, baik itu berupa harta, kedudukan, jabatan, dan yang lain sebagainya. Hanya ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Konsekuensi terbesar dari la ilaha illallah di sini tidak lain adalah penghambaan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Benar-benar konsekuensi la ilaha illallah, benar-benar seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat maksiat, mereka yakin ada Allah yang Maha melihat. Mau berbuat curang, mereka yakin ada malaikat yang mencatat. Innas sam'a wal fuada, innas sam'a wal basara wal fuada, kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati seseorang ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi konsekuensi keislaman, konsekuensi ubudiyah khassah lillahi taala. Ya, ubudiyah yang murni, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika ini dilaksanakan oleh seorang hamba, akan terciptalah sebuah peradaban Islam yang luar biasa. Tidak ada lagi yang namanya perzinahan, ya, pemerkosaan, korupsi, dan berbagai macam kebengisan-kebengisan lainnya. Hanya dengan Islam
suatu lingkungan, suatu umat, suatu negeri akan diberikan keberkahan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri, ya perhatikan, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan keberkahan dari dalam bumi dan kami turunkan keberkahan dari atas langit. Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Intinya hanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Inilah solusi. Kita lihat bagaimana Islam di sisi pendidikan pun, Islam mengajarkan nggak pendidikan? Ya? Islam mengajarkan nggak pendidikan? Bagaimana pendidikan terhadap individu, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, dan terhadap kemasyarakatan? Ada nggak dalam Islam? Sangat ada. Dalam diri dan individu, dalam diri dan keluarga, Allah langsung firmankan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini bagian dari pendidikan. Pendidikan terhadap anak-anak. Rasulullah SAW menyampaikan, anak yang berumur 7 tahun sudah diajarkan sholat. Kenapa ketika 7 tahun yang diajarkan sholat? Ada yang tahu jawabannya? Ya? 10 tahun kalau nggak sholat dipukul dengan pukulan yang mendidik. Ya, bukan dipukul dengan kezoliman, dengan kebengisan, bukan. Ya, tapi pukulan yang mendidik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW mewajibkan ya kepada setiap orang tua untuk mengajarkan anaknya sholat saat mulai berusia 7 tahun dan 10 tahun dan seterusnya, melainkan karena sholat ini memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, yang membedakan orang muslim dan orang kafir apa? As-shalah. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah apa? As-shalah. Ya, yang dapat mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar apa? As-shalah. Inilah kenapa yang pertama kali itu harus diajarkan adalah as-shalah. Sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam khutbahnya secara langsung mempraktekkan bagaimana cara seorang untuk sholat. Ya, cara seseorang untuk sholat. Dan bagaimana di dalam Al-Quran itu perintah tentang sholat, pengingatan tentang sholat itu diulang-ulang sampai 90-an kali. Sampai-sampai perintah sholat itu diambil ketika peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada satupun yang lebih indah kecuali al-Islam. Karena Islam berasal dari yang maha indah. Islam berasal dari yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, apalagi yang tidak ada di dalam Islam ini? Semuanya sudah dijelaskan, semuanya sudah dipaparkan, tidak ada satupun yang disembunyikan. Tinggal bagaimana kita mempelajari Islam, bagaimana kita mengaplikasikan keislaman kita, istiqomah, komitmen dengan keislaman kita. Hanya itu saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ruh-ruh kita, sedangkan kita tidak dalam keimanan, sedangkan kita tidak dalam keislaman, maka ruh yang diambil oleh malaikatul maut itu akan menjadi ruh yang berbau busuk, akan dilaknat oleh para penghuni langit, dan akan diberikan azabnya di alam kubur dan di akhirat kelak. Dan begitupun sebaliknya, ruh-ruh yang diambil dalam keimanan, ruh-ruh yang diambil dalam jiwa keislaman, maka ruh-ruh tersebut akan ditarik dengan perlahan-lahan, dengan hormat, kemudian diberikan wewangian, kemudian akan disebutkan kebaikan-kebaikan dan dipanggil oleh para malaikat dengan sebaik-baik panggilan dan diletakkan ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di alam kuburnya dia mendapatkan indahnya dan lezatnya nikmat kubur,
dan di akhiratnya dia mendapatkan keindahan, kebahagiaan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah indahnya Islam. Inilah indahnya bagaimana kita beragama Islam. Inilah indahnya betapa Islam agama yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita dalam mempelajari keislaman, Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memudahkan kita untuk mendakwahkannya dan mengistiqomahkan kita dalam keislaman sampai akhir hayat hidup kita, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang Islam terdahulu dari para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, bismillah. Memang saat ini kita banyak sekali mendapatkan statement-statement yang berkaitan dengan ibadah, yang mana statement tersebut berbunyi, yaitu ketika seseorang beribadah, yang mana dari ibadah tersebut dia niatkan untuk terhindar dari azab kubur atau untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ibadah tersebut tidak akan diterima. Ini statement yang benar sekali, akan tetapi datang dari firqah yang tidak benar. Ya, statement ini benar, tapi datang dari firqah yang tidak benar, datang dari golongan yang tidak benar, yaitu dari kalangan orang-orang tasawuf. Sampai statement ini dibuatkan dalam sebuah syair. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ya, sampai dibuatkan syair demikian. Nah, ini datang dari orang-orang tasawuf, orang-orang sufiyah, ya, di mana mereka beribadah benar-benar murni hanya ingin mengharapkan ridho Allah. Mereka enggak peduli tentang surga, mereka enggak peduli tentang adanya neraka. Pokoknya saya ibadah, yang penting mengharapkan ridho Allah. Beres, selesai. Ya. Ini merupakan suatu pernyataan yang tidak tepat, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ridhonya, itu otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang beriman adalah berupa surga dan segenap kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bagi mereka yang membangkang, yang tidak taat kepada syariat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mempersiapkan janjinya berupa siksa yang amat pedih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan janji Allah. Lantas bagaimana kalau seorang beribadah dia ingin mendapatkan surga? Ya, berarti dia hanya mendapatkan surga, enggak dapatkan rahmat Allah. Apakah seperti itu? Tentu tidak demikian. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tahajud akan diberikan makom yang terpuji, makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengaji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, ya, teman yang indah di alam kuburnya sebagai wujud dari amal solehnya, dan yang lain sebagainya. Ini merupakan janji dari Allah, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Ya. Coba saya tanya, kalau seandainya dikasih hadiah sama teman, diterima enggak? Bagaimana kalau yang memberikan hadiah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, Allah yang memberikan hadiah tersebut berupa surganya, berupa kelezatan nikmat kubur, berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Masa kita mau menafikan ini? Ya, tentunya ini merupakan sebuah opini yang banyak menyebar, dan ini datang dari orang-orang tasawuf. Ya, padahal yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, selain, ya, memberikan janji kepada hambanya,
memberikan wanti-wanti kepada hambanya agar untuk senantiasa ikhlas di dalam setiap amalnya. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan surga. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kenikmatan-kenikmatan, keberkahan-keberkahan bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika seseorang mengharapkan ridho Allah lantas dia menafikan, meniadakan janji-janji Allah yang lainnya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Baik, bismillah. Terkait dengan vaksinasi, ya, yang notabene bahwa vaksinasi tersebut diberikan, disuntikan adalah sebagai imun bagi seseorang. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata vaksinasi memiliki zat-zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa tidaklah sesuatu, ya, baik banyak ataupun sedikitnya, yang di dalamnya terkandung khamar, ya, melainkan itu diharamkan kepada manusia. Jadi hukumnya adalah haram, baik itu banyak ataupun sedikit, baik itu untuk obat ataupun tidak untuk obat, ya, maka hukumnya adalah haram. Jadi tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana dengan vaksinasi yang diberikan oleh jamaah haji yang juga setelah diteliti itu mengandung bagian dari lemak babi ataupun minyak babi yang itu sudah jelas-jelas diharamkan, ya, karena babi yaitu keharamannya itu binnas, ya, dengan ayat. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Yang pertama, mengenai vaksinasi untuk para jemaah haji, ini sebenarnya yang ana ketahui itu hanya di Indonesia, ya, itu hanya di Indonesia. Wallahu alam kalau di Malaysia ataupun di negeri Asia Tenggara lainnya, wallahu alam, ya. Dan ini tidak diberlakukan di negara-negara selain kita, ya, dari Yaman misalnya, ya, ataupun penghuni Saudi sendiri, ya. Dan sebenarnya isu-isu tentang flu burung, ya, flu babi ataupun flu-flu lainnya yang dikatakan itu merebak di kota Mekah ataupun Madinah, itu juga sebenarnya adalah konspirasi agar orang-orang takut untuk berangkat ke sana. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, ya, negeri Mekah itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya agar sepi? Maka dibuatlah isu-isu miring, ya, tentang berbagai macam penyakit yang merebak di kota Mekah, ya. Jadi itu pertama, itu adalah konspirasi. Dan yang kedua, ketika memang terbukti, ya, secara medis itu memiliki zat yang halal, maka kewajiban kita untuk menyampaikan kepada pihak yang berwenang, ya, baik itu majelis ulama ataupun pihak-pihak yang berwajib lainnya, ya, karena kita dalam kapasitas kita tidak mungkin mampu untuk merubah itu semua. Ya, intinya kita menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan selanjutnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai vaksinasi. Kemudian tentang keharaman-keharaman yang lain, baik ular, ya, ataupun yang lain sebagainya, ini diharamkan. Ya, dan para ulama di dalam kitab fikih-fikihnya telah menyebutkan bahwa hal-hal yang diharamkan, baik itu secara nas, ya, ataupun yang lainnya itu sudah disebutkan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu kecuali di situ ada hikmah yang agung, hikmah yang luar biasa. Baik hikmah tersebut bisa kita teliti ataupun di luar kemampuan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina? Mendekati zinanya saja itu dilarang. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan daging anjing? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan ular? Ya. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa kenapa binatang-binatang buas yang bertaring, berkuku panjang, ya, ataupun yang mencari makan dengan menggunakan
cakarnya, ya, dengan menggunakan cengkramannya, itu dilarang karena binatang-binatang tersebut memiliki sifat-sifat kebuasan, ya, yang mana kalau kita memakan dagingnya, sifat-sifat kebuasan tersebut itu akan mengalir di dalam peredaran darah kita. Ya, ini salah satu hikmah yang sudah diteliti. Banyak sekali hikmah-hikmah yang lain kenapa hal tersebut itu dilarang. Ya, kalau kita jelaskan satu-satu mungkin nggak cukup, Kang, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau dalam kondisi terpaksa? Ya, bagaimana kalau dalam kondisi terpaksa? Ya, kalau dalam kondisi terpaksa ini diperbolehkan. Ya, dalam kondisi terpaksa ini diperbolehkan, dan kebolehannya itu pun hanya sebatas kecukupan. Ya, misalkan tadi yang nanya siapa namanya? Kang Abid, ya, pergi ke hutan, ternyata nyasar, kehabisan makanan, ya, nggak ada makanan kecuali misalkan apa yang ada, tikus, ya, atau kecoa, ya, atau apa lagi, ya, ular. Kalau dalam kondisi terdesak ini diperbolehkan, ya. Namun kebolehannya bukan berarti nanti Kang Abid sama teman-temannya pesta ular di dalam hutan. Ya, itu nggak boleh. Tapi yang hanya secukupnya. Ya, yang hanya secukupnya yang dapat menegakkan punggung-punggungnya, dalam artian tidak sampai mati kelaparan. Ya, hal inilah yang diperbolehkan. Jadi Islam idza daqa ittasa'an. Ya, kalau kita dalam keadaan terjepit, sempit, Islam itu semakin luas, semakin memberikan keluasan bagi kita. Ya, bukan berarti yang sudah luas kita sempit-sempitkan, ataupun bukan menjadikan sesuatu agar diluas-luaskan biar kita seenak kita bertindak apa saja. Ya, jadi seperti itu, wallahu a'lam.